Kembali kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus penjualan dan penagihan terkait test of control-nya, substantif test of transaksi, account analytical procedure, dan test of detail balance. Nah, tahapan-tahapannya seperti biasa, kita harusnya melakukan pemahaman dulu terhadap pengendalian intern untuk kita kemudian dapat menentukan risk of control-nya. Setelah itu, tergantung dari risk of control-nya. Kalau risk of control-nya sudah cukup baik, pengendalian sudah cukup baik, berarti risk of control-nya cenderung rendah, kita akan banyak fokus kepada pengujian test of transaksi untuk memastikan memang pengendalian berjalan baik sehingga tidak ada kesalahan dalam salah saji, terutama nanti bicara di saldo akhirnya. Sehingga kalau kita pengendalian sudah cukup baik, risk of control itu kita akan fokus pada pengujian substantif test of transaksi. Sehingga akan porsi yang lebih kecil di pengujian test of detail balance-nya. Tapi kalau kita punya pengendalian yang kurang baik sehingga risk of control kita masih tinggi, kita akan melakukan juga tetap substantif test of transaksi, tapi mungkin cenderung menjadi lebih besar porsi kita di test of detail balance, apalagi kalau begitu kita melakukan substantif test of transaksi, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Bisa jadi kita langsung berpindah dan memperluas pengujian substantif test of detail balance. Nah, bicara tadi kembali lagi penjualan dan penagihan. Kita akan lihat di sini ada berapa fungsi. Pertama, fungsi penjualan, transaksi penjualan. Di sini kita akan menjelaskan akun apa saja yang terkait dan bisnis functionnya serta dokumen yang terpengaruh. Nah, pertama kegiatan penjualan. Ada dua akun yang terpengaruh, yaitu penjualan dan piutang, sales dan account receivable. Bisnis functionnya, dia adalah terkait dengan proses memenuhi customer order. Dokumen yang terkait bisa customer order dan sales order. Apa bedanya? Biasanya customer order adalah berasal dari customer, sedangkan sales order dibuat oleh perusahaan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi penjualan nantinya. Nah, setelah adanya pemesanan dari customer, kita akan masuk ke proses yang berikutnya, yaitu pemberian kredit. Di sini perlu otorisasi. Siapa sih yang harus melakukan otorisasi? Biasanya pengendaliannya itu. Jadi kalau tadi di proses, pengendaliannya adalah ada loh customer order, ada loh sales order. Itu pengendalian terkait dokumen dan record. Nah, pada saat persetujuan kredit, biasanya kita memfokuskan siapa yang harusnya memberikan persetujuan kredit. Karena ini penting, menentukan selanjutnya terkait dengan proses penagihan. Jangan sampai kita memberikan pinjaman atau kita melakukan penjualan dengan pihak-pihak yang nantinya tidak bisa melakukan pelunasan. Makanya di sini perlu sekali pengendalian berupa otorisasi oleh pihak yang berwenang. Lalu kedua, pengiriman barang. Di dalam proses pengiriman barang ini ada dokumen, ada shipping dokumen. Nah, di sini juga penting bahwa shipping goods pengiriman dilakukan based on adanya customer order atau sales order yang sudah disetujui kreditnya. Nah, shipping good ini dalam pengiriman barang juga nanti harus dipastikan adanya pemisahan fungsi nih antara misalnya orang yang memproses penjualan, menyetujui customer order dengan orang yang di gudang, dengan orang yang melakukan pengiriman barang. Karena kalau tidak ada pemisahan fungsi, sangat gampang di satu perusahaan membuat yang namanya penjualan fiktif, seolah-olah ada penjualan, disetujui penjualan, terus dilakukan barang keluar. Padahal itu sebenarnya adalah tidak ada yang memesan. Makanya di sini kunci pengendaliannya satu lagi adalah adanya pemisahan fungsi antara yang menyetujui kredit
yang menerima penjualan, customer order, sales order, dan yang melakukan pengiriman barang dan yang pengiriman barang dan bagian gudang, gitu ya. Lalu proses bisnis yang keempat adalah penagihan dan pencatatan penjualan. Nah, di sini akan ada file transaksi penjualan, ada jurnal penjualan, akan ada juga dibuat yang namanya master file untuk account receivable yang terdiri dari daftar nama kreditur, jumlah, dan transaksinya, serta ada trial balance account receivable yang berisi jumlah posisi account receivable pada akhir periode, serta ada yang namanya monthly statement atau laporan bulanan. Laporan bulanan ini adalah model laporan yang disampaikan kepada kreditur. Anda punya piutang sekian di perusahaan kami. Nah, ini juga sebenarnya bentuk pengendalian karena begitu biasanya si kreditur menerima jumlah yang berbeda monthly statement-nya, mereka pasti akan mengkonfirmasi balik ke perusahaan. Nah, jadi itu yang mungkin kalau terkait sales transaksi yang perlu ada kalau kita bicara pengendaliannya. Selain dokumen-dokumen ini dilakukan tadi, harus ada sales order, harus ada otorisasi pemberian kredit, ada pemisahan fungsi antara yang mencatat, pemisahan fungsi antara yang mengelola barang, melakukan pengiriman, dan memberikan persetujuan kredit serta melakukan pencatatan. Nah, itu kontrol yang harus ada. Itu yang harus kita pahami pada saat kita memahami proses bisnis penjualan. Lalu proses bisnis yang berikutnya adalah proses bisnis penerimaan uang. Akun yang terkait adalah akun kas dan akun receivable. Di sini adalah proses penagihan sebenarnya, bukan proses penagihan, proses pelunasan piutang. Biasanya dia akan mengirimkan yang namanya remittance advice. Ini semacam sebenarnya tagihan yang tadinya kita kirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Remittance advance kita buat, lalu pada saat pelunasan dia akan mengembalikan kepada kita, kepada customer akan mengembalikan kepada perusahaan sebagai bukti saya sudah melakukan pelunasan. Jadi kontrolnya adalah remittance advice. Jadi setiap penjualan akan ada itu, remittance advice. Jadi kita akan bisa ngelihat berapa remittance advice yang sudah balik ke kita. Itu adalah salah satu kontrol juga sehingga kita mengetahui berapa yang sudah dilunasi, berapa yang belum dilunasi. Lalu dibuatkan yang namanya daftar penerimaan uang, terus dibuatkan juga yang namanya file transaksi penerimaan uang, dan dari transaksi penerimaan uang ini akan dibuatkan yang namanya jurnal penerimaan uang atau penerimaan kas. Di sini seperti biasa harus ada juga pemisahan fungsi nih antara yang megang uang sama yang melakukan pencatatan. Dan harus ada orang sendiri yang mengelola remittance advice, jangan sampai dia tergabung juga dengan yang melakukan pencatatan. Itu mungkin salah satu bentuk pengendalian yang harus kita cermati. Terkait sales return and allowance, ada akunnya sales return allowance dan account receivable. Begitu ada return, begitu ada potongan, berarti itu mengurangi yang namanya piutang. Transaksi berikutnya adalah write-off of uncollectible account. Sebenarnya ini lebih kepada proses penghapusan piutang. Yang paling penting di sini adalah siapa yang memberikan persetujuan penghapusan. Ada dua akun yaitu account receivable dan allowance for uncollectible. Jadi di sini yang paling penting adalah siapa yang mengotorisasi. Nah, transaksi yang berikutnya adalah bad debt expense transaksi. Di sini lebih kepada untuk melakukan pembuatan cadangan piutang. Jadi di sini ada bad debt expense pada allowance for uncollectible. Nah, di sini dokumen yang terkait adalah general journal dan sebenarnya pengendaliannya adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan penyisian piutang. Nah, dari tahap tadi kita mempelajari
proses bisnis dan pengendalian yang seharusnya ada pada saat proses penjualan dan penagihan. Dari situ kita akan lihat di situ berapa sih sebenarnya kontrol yang masih ada, berapa risiko yang masih ada dari risiko pengendalian. Nah, ini kembali lagi metodologinya adalah tadi, baru di tahap pertama, memahami pengendalian. Berikutnya kita akan mengakses, ya kan, sebelum kita melakukan pengujian atas pengendalian. Kita agak mundur lagi ke yang tadi, internal kontrolnya apa sih gitu kan. Nah, kita mempelajari nih yang namanya flowchart, ya kan. Terus menyiapkan internal control questionnaire dan juga melakukan walkthrough test of cells. Nah, dari situ kita memahami, kita akan tahu apa aja key controlnya tadi, seperti yang key control yang paling utama tadi, misalnya untuk kredit, persetujuan kredit harus ada, ya kan, untuk penjualan kredit. Harus ada pemisahan fungsi, harus ada yang namanya file jurnal transaksi, ada master file account receivable, master file penerimaan uang gitu kan. Nah, setelah itu kita juga membuat tadi mengakses, begitu mengakses kita lihat nih ada kekurangan apa sih di pengendalian kita. Setelah itu kita akan tahu berapa total control risk yang masih ada. Tadi ini adalah bentuk-bentuk pengendalian yang harus ada, yaitu ada pemisahan fungsi, ada otorisasi yang tepat, ada dokumen dan pencatatan yang lengkap dan tepat, biasanya juga pengendalian berupa pre-number dokumen, tadi ada monthly statement yang disampaikan kepada kreditur, serta ada yang namanya internal verifikasi prosedur. Inilah yang kita akan coba lihat, apakah ada nih 6 hal ini di dalam proses bisnis perusahaan yang kita audit. Dari situ kalau kita misalnya melihat ada, kita bisa membandingkan nih, kira-kira masih ada yang lolos nggak? Sehingga kita bisa nimbang dengan kontrol efektif dan kontrol hasilnya tinggal berapa nih risikonya. Tadi ya, yang penting di sini adalah tadi ada pengendalian ini, pemisahan fungsi, adanya otorisasi, ada dokumen dan pencatatan, ada pre-number dokumen, ada monthly statement, dan internal verifikasi prosedur. Nah, dari situ kita akan lihat, misalnya, oh ternyata di perusahaan itu nggak ada pemisahan fungsi. Berarti kita akan menganggap di sana pengendaliannya agak rendah, resiko penjualan fiktif atau adanya kesalahan penjualan sangat mungkin terjadi gitu kan. Nah, kalau kayak begitu bisa jadi kita harus pastikan nih nanti bagaimana memastikan penjualan benar-benar yang dicatat adalah penjualan yang benar-benar terjadi gitu kan. Nah, masuklah tapi kita sudah pastikan dulu berapa risiko pengendalian yang kita tetapkan gitu ya. Baru kita masuk ke tahapan yang berikutnya ini. Pengujian atas transaksi. Tadi pertama kita memahami proses bisnis, setelah memahami proses bisnis kita identifikasi apa aja sih pengendaliannya, apa aja key controlnya gitu kan. Nah, dari key control tadi, misalnya di sini ada key control, kita bandingkan dengan key control yang seharusnya ada. Tadi, ada nggak pemisahan fungsi? Ada nggak pencatatan dan dokumen? Ada tidak laporan bulanan? Gitu kan? Ada tidak otorisasi? Ada nggak internal kontrol, verifikasi internal? Ya kan? Nah, dari situ kita akan tahu berapa resiko pengendaliannya. Habis resiko pengendalian, kita akan masuk ke sini, pengujian transaksi. Pengujian transaksi penjualan biasanya terkait dengan, di sini kita hanya memberikan satu contoh saja, terkait dengan
Tadi tujuan audit ada apa aja? Pertama kan keterjadian, occurrence. Kedua, adanya completeness, tujuan completeness, kelengkapan. Apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi di occurrence? Di completeness, apakah semua penjualan sudah dicatat? Terus di akurasi, apakah penjualan sudah dicatat dengan benar? Keempat, di posting dan summarize, tujuan posting dan summarize, tujuan auditnya. Apakah penjualan telah benar masuk ke dalam account receivable master file atau sudah benar diposting ke jurnal, gitu kan? Kelima adalah klasifikasi. Apakah sudah diklasifikasikan dengan benar? Dia masuk ke penjualan kredit, dia masuk ke penjualan tunai, dia benar bukan dicatat ke akun yang lain gitu kan. Dan yang terakhir adalah timing, bahwa penjualan sudah dicatat pada tanggal yang benar. Ini sebagai contoh, kita akan misalnya melakukan pengujian terhadap tujuan audit bahwa penjualan yang dicatat adalah yang benar-benar terjadi atau yang benar-benar dikirim. Nah, balik ke tahap sebelumnya, berarti kita sudah tahu nih apa pengendalian di dalam perusahaan terkait penjualan. Misalnya tadi kita akan melihat pengendalian yang ada di perusahaan. Pertama, ternyata di perusahaan itu semua kredit pelanggan disetujui oleh pejabat yang bertanggung jawab. Terus dia bilang ada pengendalian kedua, pencatatan penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan pesanan pelanggan yang disetujui. Itu pengendalian kedua. Yang ketiga, ada nih pemisahan tugas antara yang menagih, yang mencatat penjualan, dan yang melakukan penerimaan kas. Terus ada lagi pengendalian yang bagus di sini. Faktur penjualan juga dinomerin dan dibuatkan laporannya. Terus kita lihat lagi pengendalian yang berikutnya apa? Misalnya dokumen bukan hanya dokumen faktur pajaknya yang dinomori, tapi juga adalah dokumen pengirimannya juga dia pre-number. Nah, di sini kan udah kelihatan setidaknya untuk proses penjualan ini cukup baik pengendaliannya. Faktur pajak pre-number, dokumen pengiriman barang juga pre-number, terus ada otorisasi sebelum sebelum dilakukan penjualan, setelah itu ada pemisahan fungsi gitu. Nah, dari situ kan kita menganggap pengendaliannya bagus gitu. Nah, masuklah kita ke tahap berikutnya. Tadi ini, di sini kita masuk di sini di pengujian transaksi. Kita bicara occurrence. Saya mau mastiin bahwa penjualan yang dicatat itu adalah penjualan yang benar. Berarti buktinya apa? Kalau ada faktur pajaknya harusnya ada bukti penerimaan pengiriman barang. Barang benar jelas diterima. Itu menunjukkan bahwa penjualan itu benar ada. Itu salah satu nanti langkah audit yang kita akan lakukan. Kita ambil sampling dari faktur penjualan. Dari faktur penjualan itu kita trace ke pengiriman barangnya. Dan kita juga bisa trace langsung kalau kita mau ke pelunasan. Tapi ini kita potong dulu stepnya. Kita akan coba membandingkan antara secara sampling, nanti yang akan kita pelajari di bab berikutnya. Sampling, faktur pajak, terus kita cocokkan. Oh benar ada pengiriman barangnya. Jadi misalnya kita ambil 20 faktur penjualan sebagai sampling, kita akan cari. Nah, dari situ kita akan lihat, ada semua pengiriman barangnya, berarti tidak ada salah saji. Tapi kalau kita lihat, ternyata dari 20, ada 10 yang nggak ada pengiriman barangnya. Panggil
eh, nggak ada faktur penjualan yang fiktif karena semuanya ada. Tapi akan beda kesimpulannya kalau seandainya begitu kita udah tanya mana bukti pengirim barang dan ternyata nggak ada. Dari 20 faktur yang kita ambil 10 nggak ada, berarti itu kan 50%. Ini berarti kita salah waktu kita menganggap bahwa pengendalian udah bagus. 50% loh masih salah, 50% loh fiktif, ada salah saji. Nah, kalau udah kondisinya seperti ini tadi, berarti kita bisa langsung putuskan kita harus memperluas test of detail balance. Atau tadi kita melakukan penyesuaian dulu nih terhadap risiko kontrol yang kita tetapkan, sehingga nanti lebih banyak akan pengujiannya ke pengujian test of detail balance. Itu tadi contoh kita bicara langkah kerja untuk keterjadian, bahwa sales itu benar-benar terjadi. Kita membandingkan antara faktur penjualan dengan bukti pengirim barang. Kedua, kita bicara pengujian completeness. Nah, ini tadi kita bicara pengendalian adalah pre-number. Ini lebih gampang lagi, begitu pre-number, completeness, kita kan meyakini semua faktur pajak yang dikeluarkan sampai dengan bulan Desember dicatat semua. Berarti kita trace tuh faktur penjualan tadi ke jurnal. Apakah semuanya ada dicatat di dalam jurnal? Kalau misalnya jurnal hanya mencatat tadi misalnya kita urut dari 1 sampai 50, ternyata ada faktur pajak misalnya nomor 30, ada faktur pajak nomor 35, faktur pajak nomor 38, faktur pajak nomor 42 yang nggak ada di jurnal atau nggak ada di master file account receivable, faktur penjualan, itu berarti ada yang nggak benar dengan pengendaliannya. Nah, kalau udah seperti itu tadi, berarti berapa salah sajinya, itu kita hitung. Kalau bicara completeness, kita mengurutkan apakah semua udah dicatat di jurnal penjualan. Nah, kalau bicara misalnya akurasi, akurasi berarti kita lihat hitung-hitungannya. Bisa hitung-hitungannya di faktur pajak, ya kan? Faktur penjualan, hitung-hitungan secara kuantitas dikali harga, apakah totalnya sama. Bisa juga kita cek akurasi antara total jurnal penjualan dengan listingnya, dengan filenya gitu kan. Ada nggak penjumlahan yang salah, itu bicara akurasi. Kalau bicara posting and summarize, tadi udah di jurnal semua yang ada di list sudah di jurnal semua atau enggak? Biasanya kita mencocokkan saja jumlahnya. Gitu. Itu mungkin beberapa langkah yang dilakukan pada saat pengujian transaksi penjualan. Tapi kita hubungkan semua ke 6 tujuan audit ini. Ya. Lalu berikutnya kita pengujian sales return and allowance. Ini biasanya sebenarnya kita nggak lakukan terlalu banyak. Jadi kita kan akan tetap memilih akun yang menurut kita material. Dan sales return and allowance ini cenderung tidak banyak. Tapi kita bisa menjadi perlu concern apabila tadi ternyata jumlahnya material. Loh, kok hampir semua ini retur, kok hampir semua ini dapat ada potongan. Nah, itu harus kita lihat tuh. Sebenarnya kebijakan pengelolaannya seperti apa kalau orang ngirim barang terus retur di mana gitu kan, bener nggak sih sebenarnya pengiriman barangnya, atau ada hal-hal yang lain yang patut kita curigain. Misalnya apa ya yang biasa berkaitan dengan retur itu, bisa jadi sebenarnya dia ngeblow up namanya penjualan, ya kan, untuk memperbesar kinerja perusahaan. Habis itu dia seolah-olah melakukan retur fiktif. Nah, jadi di sales return and allowance ini kita lebih cenderung dia jumlahnya material nggak? Kalau material kita perlu concern. Kedua yang kita uji biasanya dia benar-benar terjadi atau enggak. Itu aja yang kita lakukan pada saat pengujian transaksi atas sales return and allowance. Nah, tadi tahapan yang berikutnya adalah transaksi terkait kas. Pengujian transaksi terkait kas.
Nah, kita tetap sama, bergeraknya harus semuanya itu dari pengendalian yang ada. Nah, kalau kita bicara pengendalian yang ada terkait kas, mungkin kita coba pahami dulu apa sih pengendalian yang ada dalam konteks penerimaan kas. Sebagai contoh, misalnya pengendalian terkait kas ya, ada akuntan rekonsiliasi secara independen atas akun bank dan dilakukan secara teratur. Itu salah satu pengendalian, rekonsiliasi. Terus dibuat loh prelisting penerimaan kas gitu kan. Terus transaksi penerimaan kas diverifikasi secara internal. Jadi ada verify-nya, bukan yang kasih terus nyatet, terus terserah, nggak ada atasan atau kepala bagian keuangan yang melakukan kontrol gitu kan. Terus ada misalnya kalau terkait penerimaan kas ya, tadi termaksud kita juga bikin yang namanya melakukan jurnal secara otomatis ke buku jurnal. Jadi jangan juga ada penerimaan kas tapi nggak ada posting jurnalnya. Nah, pengendaliannya apa? Oh, dia ternyata by system setiap bulan dia langsung pindahkan dari prelisting itu langsung ke posting jurnal. Itu juga salah satu bentuk pengendalian yang cukup baik gitu. Nah, setelah tadi dari pengendalian tadi baru kita lakukan pengujian terhadap transaksi kas. Nah, kas ini sebenarnya cukup rawan nih kalau kita bicara terkait tindakan fraud gitu kan. Sebenarnya bukan hanya di kasnya aja. Di sini kalau di sini termasuk juga fraud di dalam penjualan. Jadi dia berhubungan ya. Fraud penjualan akhirnya berdampak juga nanti ke fraud terhadap penerimaan kas. Nah, kalau terkait fraud kas biasanya dia adalah di sini. Bill and hold, jadi udah ditagih tapi ditahan dulu uangnya. Ya kan? Ini yang pertama. Atau yang kedua dia ada terkait dengan nanti kita akan bicara yang namanya lapping. Kalau terkait kas ya, terkait kas nanti akan kita bicara ada yang namanya lapping. Jadi dia nggak langsung mencatat. Lapping itu seperti ini. Yang penerimaan pertama uang kas itu nggak dia catat. Begitu ada penerimaan kedua, baru dia catat yang penerimaan kedua sebagai penerimaan pertama. Begitu ada penerimaan ketiga akan dia catat sebagai penerimaan yang kedua. Jadi yang penerimaan pertama, yang uang pertama ini tetap ketahan terus. Tapi dia akan mencatat ke transaksi yang berikutnya sebagai penerimaan pertama. Transaksi yang berikutnya sebagai penerimaan kedua. Transaksi yang berikutnya sebagai penerimaan yang ketiga. Tapi uang yang dari transaksi pertama ini nggak pernah disetorkan ke perusahaan. Itu yang namanya lapping. Tadi terus kedua, ya ini, bill and hold juga sebenarnya itu. Ada nerima uang, tapi uangnya ditahan gitu kan. Nah, kalau yang di sini adalah lebih kepada terkait dengan fraud pada saat penjualan. Jadi dia prematur revenue, mengakui penerimaan lebih dulu. Kedua, sebenarnya nggak ada pengiriman barang, unauthorized shipment. Yang di sini ada pengiriman barang, tapi sebenarnya nggak diotorisasi. Ini adalah lebih cenderung ke pencurian fisik barang. Dia seolah-olah nyatet penjualan, padahal sebenarnya pengirimannya bukan ke satu perusahaan, tapi mungkin kepada gudang, kepada entah ke alamat mana yang menjadi rekanannya si pelaku fraud gitu kan. Terus ini bill and hold, ada uang tapi ditahan dulu, seolah-olah piutang belum dilunasi, uangnya dipakai dulu. Nanti biasanya tadi kalau yang dia cuma untuk sementara, dia biasanya akan bayarkan pada saat
pencatatan di akhir tahun. Pada saat nanti dikonfirmasi kan pasti akan ketahuan, oh ada pelunasan yang belum dibayar. Nah, ini biasanya dia akan setorkan. Terus ada nggak nih yang namanya di sini hati-hati kalau ada konsinyasi. Takutnya konsinyasi ini nggak tercatat juga. Terus di sini ada round tripping loan. Dia sebenarnya pinjaman tapi uang masuk itu seolah-olah kita akui sebagai penjualan. Nah, ini juga dalam konteks window dressing untuk meningkatkan penjualan. Terus tadi hati-hati dengan conditional sales. Jangan-jangan ada proses-proses juga yang tadi dia misalnya ada apa ya, markup harga tapi nanti yang menikmati adalah pegawai misalnya gitu. Terus ada tadi proses yang tidak lengkap tapi sudah diakui lengkap. Terus ada penjualan fiktif, hati-hati juga. Di sini ada kesalahan cut off. Nah, ini hal-hal yang biasanya terkait dengan penjualan. Baru kita masuk ke tadi yang penerimaan kas. Jadi kalau terkait penerimaan kas cenderung ada 3 hal ini yang harus dilakukan dalam proses pengendalian. Kita lihat apakah semua kas yang diterima sudah dicatat. Gitu kan? Terus buktikan semuanya dengan melakukan bukti penerimaan kas. Penerimaan kas itu didukung juga dengan yang namanya bukti penerimaan kas. Terus ketiga ini, hati-hati tadi bicara tentang lapping. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan dalam audit kita terhadap kas. 1, bahwa semua yang diterima sudah dicatat. Setiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas sebagai dokumen ya, nanti pendukung. Ini pengendalian. Terus yang ketiga adalah tadi, mencari ada nggak yang namanya lapping. Nah, bentuk pengujiannya seperti apa sih yang bisa dilakukan terhadap kas? Kita bisa lihat di buku sebenarnya. Tolong kalau di tempat saya ini adalah di tabel berapa ini ya? Coba lihat mungkin di tabel 14.3. Di situ digambarkan mengenai tujuan audit transaksi kas, termaksud pengendalian kunci yang ada apa saja, terus pengujian pengendaliannya seperti apa, ada defisiensi atau tidak, dan pengujian substantif atas transaksi. Sebagai contoh di sini, tujuan auditnya adalah tentang kembali lagi keterjadian. Penerimaan kas yang dicatat adalah uang yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Itu tujuan keterjadian. Penerimaan kas yang dicatat adalah uang yang benar-benar sudah diterima. Pengendalian kuncinya tadi dilakukan rekonsiliasi bank sama menotal jumlah penerimaan kas dengan laporan ikhtisar yang ada di komputer. Atau kita mencocokkan list penerimaan dengan jurnal. Itu juga bagian dari pengujian. Nah, terus pengujian pengendaliannya, ini bicara test of control ya, mengamati apakah benar nih waktu ngelakuin rekonsiliasi. Benar nggak rekonsiliasi dilaksanakan? Habis itu melakukan tes, coba file totalnya sama nggak antara jurnal dengan listing gitu kan. Nah, kalau pengujian substantif atas transaksinya, kita akan lihat lebih detail lagi. Jurnal penerimaan kasnya itu, kita lihat ada nggak yang beda dengan file induk transaksi. Jadi kan kalau kita nerima uang kas, kita akan lihat bahwa akan dibuatkan yang namanya bukti penerimaan. Bukti penerimaan akan dibuatkan listing. Nah, listing akan dibuat, baru dimasukkan ke jurnal. Kita bisa lakukan pengujian untuk keberadaan adalah dengan kita mengambil jurnal, misalnya total jurnalnya 100, kita akan lihat itu ke listingnya. 100 itu apa aja, ya kan? Misalnya 100 itu terdiri dari 20 transaksi. Kita akan cek. Ada 20 transaksi dan kita akan cek ke dokumen tadi yang namanya bukti penerimaan kas. Begitu ada 20 bukti penerimaan kas, dan kalau perlu tadi kita lihat ke proses, kalau perlu sampai ke rekening banknya, itu berarti kita sudah melakukan pengujian test of control substantif, test of transaksi.
ya. Lebih kepada substantif test of transaksi. Kalau test of controlnya kita tadi cuma lihat benar nggak dia rekon gitu kan, benar nggak totalnya di file penerimaan kas itu sama dengan totalnya di jurnal gitu kan. Tapi kalau pengujian transaksinya itu sudah lebih detail tadi. Dari jurnal kita list dia ada berapa. Oh, ada 100 transaksi. Kita cek ke file listing penerimaan kas. Setelah dari listing itu kita cek juga ke dokumen penerimaan kas. Itu yang kita lakukan contoh untuk menguji keberadaan. Kalau kita bicara misalnya, oh saya mau menguji akurasi gitu kan. Kita cek gimana caranya kita ngecek akurasi. Tadi sambil kita ngecek ke bukti penerimaan kas itu, sebenarnya kita sudah masuk ke akurasi. Kita hitung penjumlahannya, kita hitung penjumlahan ulang dari listing tersebut. Nah, itu sama dengan totalnya yang di jurnal, itu merupakan salah satu bentuk juga dari akurasi. Atau sekarang, bagaimana kita mengecek kas terkait kelengkapan? Nah, kalau kelengkapan kan kebalikan dari keberadaan. Kalau keberadaan tadi, bahwa transaksi yang kita catat, uangnya benar kita terima loh. Kalau ini kita mau mencatat uang yang diterima, semuanya udah dicatat gitu kan. Kita mau ngelihat nih, ada nggak uang yang di-keep sama kasir, nggak dicatat. Nah, kalau seperti itu kita ngeceknya biasanya gimana? Nah, biasanya dibalik dari bukti penerimaan kas, kita cek ke pre-listing, dari pre-listing kita cek ke total jurnal. Arahnya aja yang beda antara keberadaan dengan keterjadian dengan kelengkapan. Tapi itu kita contoh-contoh yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan pengujian kas. Tadi pertanyaannya misalnya kan kita harus melihat bahwa semua kas yang diterima sudah dicatat. Itu berarti bicara kelengkapan, ya kan? Terus kita bicara bahwa semua kas sudah diterima. Nah, ini dibuatkan bukti penerimaan kas. Ini kita biasanya pengendaliannya atau pengujiannya lewat rekonsiliasi. Nah, sekarang pertanyaannya kalau lapping. Lapping dari mana kita catatnya? Ini biasanya nanti akan dapat begitu kita lakukan konfirmasi. Begitu kita lakukan konfirmasi, kita akan lihat, akan tahu berapa sih yang sudah dilunasi oleh si kreditur. Nah, itu akan kita cocokkan dengan uang yang kita laporkan sebagai penerimaan. Begitu ada selisih, ada kemungkinan itu ada lapping di situ. Atau bisa jadi bukan lapping, tapi cuma masalah beda cut off karena pembayarannya dilakukan misalnya sudah dekat-dekat batas waktu. Nah, itu yang kita lakukan terhadap pengujian terhadap kas, penerimaan kas. Nah, lalu bagaimana dengan pengujian untuk tadi saya gabung aja ini ya, write off sama pembentukan allowance. Intinya sih kita lihat bahwa itu sudah ada otorisasi. Kalau udah ada otorisasi berarti biasanya cenderung itu sudah tepat dilakukan. Terus biasanya adalah diverifikasi nggak perhitungan waktu kita menghitung allowance. Nah, allowance ini kan agak banyak karena misalnya krediturnya banyak gitu kan. Nah, kita mau menentukan berapa besarnya. Jadi biasanya di sini lebih cenderung kepada akurasinya. Kita ngecek akurasi dari pembentukan cadangan piutang. Sedangkan kalau untuk penghapusan piutang, kita harus meyakini bahwa benar-benar penghapusan piutang itu sudah diotorisasi, benar terjadi gitu. Dasarnya apa? Oh, itu sudah diotorisasi. Jadi kita khawatir juga kalau ada penghapusan piutang sebenarnya karena bukan penghapusan piutang, tapi itu uang udah diterima, uangnya di-keep sama pegawai atau uangnya di-keep sama orang yang tidak berwenang, orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Jadi uangnya nggak dicatat, tapi piutangnya dikurangi dengan cara melakukan trade-off. Ini sih biasanya pengujian yang dilakukan terkait uncollectible account atau pembentukan penyisian piutang. Nah, tadi
biasanya pengujian dari tadi transaksi kas, pengujian transaksi akan berpengaruh tadi ini ke jumlah berapa sih nanti sebenarnya jumlah account receivable-nya gitu kan, berapa sih jumlah kas yang diterima, berapa sebenarnya jumlah penyisihan, dan berapa jumlah yang dihapus tadi. Akhirnya di sini kita akan bicara begini, pada saat substantif test of transaksinya bagus gitu kan, berjalan dengan baik, berarti angka-angka ini, 4 akun ini, kemungkinan besar adalah sudah benar, nggak akan ada salah saji. Karena di substantif test of transaksinya nggak menunjukkan loh ada salah saji gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau substantif test of transaksinya menunjukkan adanya salah saji, mau nggak mau nih 4 akun ini, kita akan ragu dengan saldo akhirnya. Nah, kalau seperti itu tadi, ya baru kesimpulan yang kita pegang ya dari substantif test, apakah saldo akunnya kita bisa yakinin gitu ya. Apakah transaksinya substantif test of transaksi bagus, artinya resiko salah saji terhadap detail of balance-nya kecil. Ya kan? Berarti kita nggak usah banyak-banyak pengujian test of detail balance. Sebaliknya, kalau substantif test of transaksi menunjukkan kurang bagus hasilnya, banyak salah saji ini terkait transaksinya, berarti detail of balance-nya kemungkinan juga banyak salah. Nah, kalau seperti ini berarti pengujian test of detail balance-nya akan jadi lebih banyak lagi gitu. Nah, itu 2 step tadi test of 2 step, malah lebih dari pengendalian, memahami proses bisnis dan pengendalian, ya kan? Kita dapat berapa risikonya, kita melakukan test of control-nya untuk meyakini lagi, kemudian kita lakukan lagi test of transaksi. Sekarang masuk nih ke detail of balance. Detail of balance itu biasanya terkait ini, 8 dia sebenarnya. Detail tie-in gitu ya, rinciannya itu didukung nggak benar saldo itu dengan rincian gitu kan. Misalnya kalau bicara piutang, dia ada rincian piutang ke siapa aja gitu kan. Dan haknya itu memang kepemilikan kita, right-nya. Terus ada realizable value-nya, bahwa nilai yang disajikan adalah benar, nilai realize-nya, terus cut off-nya benar, ada klasifikasi yang benar, akurasinya juga benar, ada unsur completeness-nya, semua transaksi saldo yang harus disajikan sudah seluruhnya disajikan, dan saldo yang disajikan adalah benar, ada, eksisten. Ini bicara tujuan audit dalam konteks detail of balance nantinya, gitu ya. Nah tadi, nanti kita akan lihat detail of balance terkait 4 hal ini sebenarnya. Detail of balance account receivable, detail of balance cash, detail of balance allowance for doubtful account, dan detail of balance paid expense. Pertanyaannya, kita nggak ngecek detail of balance penjualan. Nah, biasanya ini adalah sudah dilakukan bersamaan pada saat kita mengecek detail of balance-nya account receivable, sekaligus pada saat kita melakukan yang namanya substantive test of transaksi. Lanjut, berikutnya adalah bagaimana sih kita melakukan test of detail balance, detail of balance. Sebelum ke sini, sebenarnya ada juga tahapan yang kita lakukan, yaitu pada tahapan account analytical procedure. Kita juga bisa setelah tahapan tadi test of transaksi, misalnya nih hasilnya test of transaksinya bagus gitu ya. Berarti apakah kita perlu melakukan test of detail gitu ya. Biasanya dilakukan nih analytical procedure. Kalau analytical procedure-nya melihatkan nggak ada hal-hal juga yang yang anomali gitu ya. Biasanya kita test of detail balance-nya bisa kita lakukan standar aja atau cenderung sedikit.
Tapi tadi kalau misalnya ternyata loh kok analytical prosedurnya menunjukkan hasil yang nggak bagus, misalnya account receivable-nya kok angkanya besar ya dibandingin tahun lalu gitu ya. Atau sebaliknya, account receivable-nya penghapusan piutang kok banyak banget gitu kan. Angka penurunannya ada apa dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, di situ kita perlu pengujian test of detail balance yang kita tambahkan. Jadi sebelum masuk ke sini sebenarnya ada analytical prosedur, tapi mungkin itu nggak perlu terlalu banyak dijelaskan di sini. Nah, kita masuk ke detail of balance. Di sini detail of balance untuk account receivable. Sebenarnya tahapannya sama seperti yang kemarin. Kita masuk ke tadi mengidentifikasi business risk. Setelah itu kita tetapkan yang namanya materialitas dan inherent risk-nya untuk account receivable. Dari situ kita lihat tadi berdasarkan control risk dari pengujian transaksi kan. Nah, baru kita desain nih yang namanya test of control sama substantif test tadi. Lalu kita masuk ke tahap ketiga, analytical procedure tadi dan design test of detail. Jadi tadi di sini, begitu ini kita lakukan, dia akan mempengaruhi tadi prosedur audit yang akan kita lakukan, berapa besar jumlah sampelnya, mana-mana yang mau kita pilih, dan pemilihan waktu pengujiannya. Nah, berhubungan nggak? Ya tadi berhubungan. Pada saat kita hasil dari pengujian transaksi, terus hasil dari analytical prosedur, untuk juga menentukan berapa luasan dari pengujian detail of balance gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan tadi pada saat kita bicara posting and summarize yang di sini nih, yang di pengujian transaksi, sebenarnya secara nggak langsung itu nanti berhubungan nih dengan pengujian detail tie-in. Karena kan posting dan summarize ini kan menunjukkan rinciannya. Nah, ini akan kelihatan nanti di saldo bicara rinciannya. Kalau semua udah di summarize gitu kan, kita akan tahu rinciannya. Nah, keterjadian bahwa sales itu benar-benar terjadi itu nanti berhubungan dengan bahwa saldo yang ada itu benar-benar terjadi juga, benar-benar ada. Jadi antara tujuan audit occurrence dengan tujuan audit eksistensi. Bagaimana dengan completeness? Oh, dia otomatis di transaksi juga completeness, di detail of balance juga bicara completeness, juga demikian dengan akurasi. Nah, klasifikasi juga. Nah, timing, kalau di transaksi tadi mencatat bahwa sudah dicatat pada saat yang benar pencatatannya, nah ini akan bicara penyajiannya di detail of balance adalah bicara dengan cut off. Artinya transaksi yang yang disajikan 31 Desember benar-benar yang terjadi antara Januari sampai Desember akhir, bukan yang Januari sampai ke Januari. Di sini melihat kapan pencatatannya, di sini melihat kapan cut off-nya, udah pas atau belum gitu. Nah, sedangkan yang dua inilah yang bicara tentang khusus detail of balance, yaitu realizable value sama hak. Berapa sih yang benar-benar jadi kepemilikan? Jadi artinya pada saat kita melakukan pengujian transaksi di sini hasilnya bagus, kita bisa yakin nih sebenarnya detail tie-in-nya juga bagus. Kalau kita melakukan pengujian transaksi terkait occurrence, hasilnya bagus, eksistennya kemungkinan bagus, sudah pasti bagus. Jadinya kita nggak perlu detail of balance di sini pengujian lagi. Juga dengan completeness gitu, juga dengan akurasi karena sudah dilakukan pengujian di sini. Tapi kalau pengujian di sini kurang bagus hasilnya, nah kita perlu perdalam lagi di sini. Nah, kalau ini semua udah jalan, hasilnya bagus, apakah terus kita nggak perlu melakukan detail of balance? Kita melakukan detail of balance untuk dua hal ini saja. Realizable value dan right. Realizable value lebih kepada apa yang menjadi bisa kita tagihkan. Ya. Jadi ini biasanya piutang yang benar-benar bisa kita tagih sama right. Yaitu bicara piutang yang benar-benar menjadi hak kita. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan dengan untuk account receivable ya, dilakukan dengan konfirmasi, metode konfirmasi. Realizable value ini biasanya kita bicaranya pada saat kita melakukan
perhitungan terhadap penyisian piutang gitu. Atau itu ditagih atau enggak di sini di realizable value. Ini kayaknya ini sama. Nanti harus ada slide yang dihilangkan ya. Nah, bicara tadi kita skip nih analytical procedure. Inilah bentuk-bentuk analytical procedure yang bisa dilakukan terkait siklus penagihan dan piutang. Tadi menghitung, membandingkan gross margin persentasenya. Besar banget nggak selisihnya atau sama aja gitu kan. Penjualan bulanan selama beberapa bulan, terus persentase sales return. Ada yang bergerak aneh nggak angkanya gitu ya. Terus kalau tadi ini dengan membandingkan dengan perusahaan atau produk yang sejenis, di sini dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Ini nggak terlalu sulit, tapi yang penting tadi adalah analisanya. Begitu ada angka-angka yang tidak biasa. Nah di sini misalnya, bad debt expense adalah persentase dari gross sales. Kalau angkanya masih sama, berarti nggak ada sesuatu. Tapi kalau ada lonjakan angka yang besar, kita harus lihat lebih dalam. Ada apa dengan bad debt expense-nya perusahaan. Ya. Nah, kita bicara test of detail balance. Tadi sebenarnya lebih kepada kalau udah dilakukan pengujian di mana? Di transaksi dan hasilnya bagus, sebenarnya detail of balance kita bisa agak skip gitu kan. Tapi terutama untuk dua tujuan yang masih harus kita lakukan, net realizable value sama right gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan? Pertama adalah account receivable itu benar-benar ada. Occurrence, tapi existent. Tapi sepanjang occurrence sudah bagus, berarti existentnya juga hasilnya pasti bagus gitu kan. Terus kedua, existing account receivable are include. Berarti ini bicara completeness gitu kan. Terus account receivable adalah akurat, sudah dicatat secara akurat, telah diklasifikasikan dengan tepat, dan cut off-nya benar. Cut off tadi berhubungan dengan ditransaksi bicara dengan timing. Nah, tadi ada hal yang belum dilakukan yaitu terkait realizable value dan right gitu ya. Yang terakhir adalah presentation and disclosure. Ini lebih kepada penyajian dan pengungkapan. Ini hal yang nggak terlalu sulit untuk dilakukan, gitu ya. Yang ini, yang presentasi dan disclosure. Kita akan lebih fokus kepada detail of balance adalah dalam pengujian hak kepemilikan dari account receivable. Nah, kita makanya akan bicara tentang yang namanya konfirmasi. Nah, apa aja jenis konfirmasi? Sebenarnya yang umum adalah konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif bisa terdiri dari blank confirmation dan invoice confirmation. Pada saat positif konfirmasi, ini lebih kepada gini, kita minta biasanya bisa kita minta mengirimkan surat konfirmasi ke kreditur yang kita sampling ya. Kita menyebutkan misalnya bahwa angka account receivable Anda adalah sekian. Misalnya $100.000 gitu. Nah, kita meminta konfirmasi kepada pihak ketiga, dalam hal ini customer, bahwa nilai dari account receivable Anda adalah sebesar 100.000. Kalau memang sebesar itu, memang ada 100.000, tolong Anda menjawab. Nah, dia akan menjawab, oh iya benar. Atau dia akan menjawab tidak. Begitu dia menjawab tidak, ini yang akan kita lakukan pengujian lebih lanjut. Lebih kepada ini yang dinamakan positive confirmation. Artinya, baik itu jawabannya benar atau tidak, si pihak yang dikonfirmasi harus memberikan jawaban. Nah, bahwa jumlahnya benar atau jumlahnya salah gitu. Itu yang namanya positif. Tapi ada juga pengembangan dari blank confirmation karena menganggap kadang-kadang mereka hanya dikonfirmasi tapi mereka tidak detail. Makanya dibuat blank confirmation. Tolong Anda menyebutkan berapa jumlah account receivable Anda kepada perusahaan A. Ini jadi konfirmasinya dalam bentuk yang belum ada angkanya sehingga si pihak yang dikonfirmasi akan mengisi angka. Nah, atau invoice confirmation. Yang dikonfirmasi adalah invoice satu-satu. Ini detail. Karena untuk memastikan ada nggak yang salah.
Tapi ini bukan kalau yang di positif confirmation dan di blank confirmation itu lebih kepada saldo. Kalau di sini yang dikonfirmasi adalah transaksinya. Ini lebih akurat, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Nah, yang terakhir adalah negative confirmation. Negative confirmation lebih kepada kalau ada angka yang salah, Anda tolong buat balasan. Kalau Anda tidak membuat balasan, berarti kami menganggap bahwa angka yang disajikan adalah benar. Nah, negative confirmation lebih murah, lebih gampang, tapi hati-hati. Nggak semudah itu kita memutuskan akan menggunakan negative confirmation. Kalau kita biasanya cenderung sih memang yang 3 hal ini agak lama dan memakan waktu yang agak lama dan mungkin membutuhkan biaya. Karena gini, begitu jawaban Kak diterima, untuk yang 3 hal ini, kita harus melakukan lagi konfirmasi berikutnya. Konfirmasi kedua, konfirmasi ketiga. Dan begitu itu tidak terjawab, kita lakukan prosedur alternatif. Tapi kalau negative confirmation, kan, begitu dia tidak menjawab, kita menganggap angkanya adalah benar. Yang perlu kita telusuri hanya atas angka-angka yang dikonfirmasi balik ke kita, yang mengirimkan surat balasan konfirmasi. Jadi pekerjaan prosedur alternatifnya lebih sedikit di negatif konfirmasi. Tapi hati-hati, negatif konfirmasi tidak bisa dijalankan begitu saja untuk semua perusahaan. Kita harus memilih. Kalau misalnya kita melihat hasil konfirmasi tahun lalu itu prosedur konfirmasinya berjalan dengan baik, dan kita melihat customer-nya adalah customer lama, dan kita melihat cenderung tidak ada tunggakan-tunggakan yang besar, kita boleh bicara negatif konfirmasi. Tapi kalau kita melihat ada hal-hal yang tadi customer-nya cukup banyak, cukup bervariatif gitu kan, mungkin kita lebih baik pakai positive confirmation dengan pemilihan sampel yang baik. Nah, ini contoh bentuk positive confirmation. Di sini disebutkan terkait pengujian oleh perusahaan Hillsborough Hardware gitu kan, kepada Atwater Brothers gitu kan. Dia bilang terkait dengan audit atas laporan keuangan, please confirm directly to our auditors. Jadi ingat, dikirimnya tuh langsung ke auditor. Jangan dikirim balik hasil konfirmasi ke perusahaan. Kalau misalnya itu dikirim balik ke perusahaan, nanti hasil jawaban konfirmasinya bisa direkayasa. Dan kita juga harus yakin bahwa itu kita boleh yang minta konfirmasi dia, yang mengirimkan perusahaan boleh, tapi tadi jawabannya harus disampaikan langsung ke kita. Gitu ya. Berapa sih jumlah yang benar gitu kan? Ini bukan merupakan permintaan pembayaran, tapi ini lebih kepada konfirmasi yang harus diharapkan dikirim langsung ke auditor. Di sini dia sebut balance-nya adalah $210.389 pada posisi 31 Desember 2011. Adalah benar. Kalau nggak benar, penjelasannya apa? Gitu. Jadi ini yang bentuk positif konfirmasi. Di sini kalau blank confirmation ini nggak ada nih angka 210. Di sini yang harus diisi. Kalau di sini kan ada, terus kalau beda kenapa gitu kan? Itu negatif tadi. Nah ini, kapan sih dia bisa pakai negatif konfirmasi tadi? Memang risikonya kecil ya kesalahan, jadi artinya kalau memang prosedur of transaksinya juga udah bagus gitu ya, jadi cenderung risikonya kecil. Terus banyak jumlah yang kecil-kecil oke lah gitu ya, tapi jumlahnya kecil-kecil, jadi kita kalaupun jumlahnya kecil-kecil itu mungkin nggak masuk secara total, nanti jadi ke angka materialitas yang kita terima gitu kan. Misalnya cuma $10 $10 kalau kita harus konfirmasi, kita tunggu jawabannya yang $10 yang banyak itu, kan makan waktu yang lama. Padahal kalau di total $10.000 kali 100, itu mungkin baru $1.000. Itu nggak masuk ke dalam materialitas kita. Makanya dia bolehlah kita pakai yang namanya negative confirmation. Nggak material angka-angkanya. Terus, tadi kita mengharapkan sebenarnya tadi ini berhubungan sama resiko. Resikonya kecil, jadi exception-nya juga pasti kecil gitu kan. Expect
mempertimbangkan, ya tadi kita harus lihat recipients kita apa sih, ini biasanya mengacu ke tahun lalu. Kalau tahun lalu hasil konfirmasinya bagus, cenderung kita bisa melakukan negatif konfirmasi. Nah, ini bentuk negatif konfirmasi. Please examine this statement carefully. If does not agree with your record, please report any exception directly to our auditor. Sama, pengirimannya tetap langsung kepada auditor, ya. Nah, tadi bicara timing. Kalau bicara timing tadi berhubungan dengan cut off sebenarnya, ya. Oh, sorry. Ini adalah timingnya konfirmasi gitu kan. Biasanya adalah mendekati tahap penyajian laporan keuangan, penyusunan balance sheet. Timingnya, kapan sih timingnya konfirmasi gitu kan. Nah, tadi kalau bicara tadi kita pasti akan bicara berapa nih samplingnya. Sebenarnya di sini diminta untuk menjelaskan tentang sampling nanti di tahap yang lebih detail. Tapi mungkin saya sih secara audit hanya bicara gini. Sample size factor itu dipengaruhi tadi control risk. Kalau control risk-nya besar berarti bisa jadi sample size-nya jadi lebih besar gitu kan. Terus inherent risk-nya besar, sample size-nya besar, ya kan? Terus bicara type of konfirmasi. Kalau misalnya type of konfirmasinya negatif, biasanya sample size-nya besar. Tapi kalau type of konfirmasinya positif, kita akan milih sample size secara berjenjang. Jadi artinya gini, yang kita konfirmasi adalah yang angkanya biasanya besar. Terus kedua, yang memang sudah lama tidak terlunasi. Itu yang biasanya kita lakukan konfirmasi. Ini jadi mempengaruhi berapa jumlahnya gitu kan. Terus tolerable misstatement, berapa sih angka yang kita tolerable? Semakin besar angka tolerable-nya, berarti sample size kita menjadi lebih kecil, ya kan? Tapi kalau tolerable misstatement kita kecil, berarti sample size kita menjadi lebih besar. Nah, terus terakhir adalah resiko yang udah terdeteksi dari pengujian yang lain. Jadi kalau pengujian yang lain menunjukkan hasil yang bagus, cenderung sample size kita, ya ini kan berarti bicara control risk, ya kan? Bicara analytical prosedur. Kalau hasilnya bagus, sample size-nya cenderung menjadi lebih kecil. Itu mungkin terkait bagaimana sih kita menetapkan sampling terhadap konfirmasi yang kita lakukan. Ya. Jadi dari mulai type of konfirmasinya, kalau konfirmasinya negatif, kita pakai sampel size yang besar. Tapi kalau kita positif, kita pakai sampel size yang kecil. Inherent risk-nya besar, control risk-nya besar, control risk-nya besar, inherent risk-nya kecil. Sebentar. Inherent risk-nya masih besar, control risk-nya masih besar, dan hasilnya juga nggak bagus, mungkin kita sample size-nya akan menjadi juga semakin besar. Tadi di sini hasilnya nggak bagus nih control risk-nya, otomatis sample size-nya besar gitu. Nah, tolerable misstatement-nya adalah begitu kita mentolerir angka yang cukup besar, kesalahan yang cukup besar, berarti kita akan melakukan pengujian yang cukup besar. Tolerable misstatement-nya kita mentolerir angka kesalahan yang cukup besar, dia akan pakai sample size yang lebih besar dibandingkan kalau tolerable misstatement-nya kita kecil. Tolerable misstatement-nya besar dibandingkan tolerable misstatement yang kecil, kita akan menggunakan sampel yang lebih besar pada saat tolerable misstatement-nya lebih kecil. Semakin kecil tolerable misstatement, semakin besar sample size yang akan kita pakai. Itu dalam penetapan sampling untuk konfirmasi. Nah, tadi gimana sih kontrolnya pada saat kita konfirmasi? Tadi auditor harus memastikan nih alamatnya. Jadi kalau misalnya alamatnya bentuknya adalah PO Box, nah itu juga harus hati-hati. Bisa jadi penjualnya adalah fiktif. Jangan-jangan itu penjualnya adalah penjualnya.
krediturnya adalah perusahaan sendiri. Jadi kalau kita pakai PO Box, kita harus hati-hati nih, auditor ngecek alamatnya ya. Pada saat kontrol yang harus dijaga pada saat melakukan konfirmasi, lihat alamatnya. Alamat yang benar atau PO Box. Kalau PO Box atau alamat yang nggak benar, wah ini udah pasti pengujian konfirmasi kita akan jadi sia-sia gitu kan. Terus ini tadi, kita harus jaga semuanya emang udah kembali dan kita yang terima, bukan perusahaan yang menerima. Nah tadi, kalau seandainya nggak ada respon, apa yang dilakukan? Gitu kan? Mungkin kita cek, ada nggak cash receipt yang lain gitu kan? Kita lakukan lagi nih pengujian cash receipt, terus lihat jangan-jangan ada duplikat sales invoice. Kita cek lagi, ada nggak shipping dokumennya. Jadi kita akan melihat lebih kepada ada tidaknya penjualan fiktif, ada tidaknya penerimaan uang yang belum tercatat. Ini yang dinamakan prosedur alternatif yang bisa kita lakukan. Tadi duplicate sales invoice berarti kan sebenarnya penjualannya fiktif gitu kan. Shipping dokumen juga untuk lihat ada penjualan fiktif atau enggak. Penjualan fiktif berarti penjualannya terlalu besar, si piutangnya juga jadi terlalu besar. Berarti kita harus koreksi. Nah, subsequent cash receipt tadi, ada nggak penerimaan yang diterima? Kalau ada penerimaan yang diterima tapi belum dilaporkan, nah berarti kita bicara penyajian akun receivable menjadi terlalu besar. Jadi alternatif prosedur yang kita lakukan untuk memastikan angka account receivable itu tidak overstated atau tidak understated. Bisa jadi hasil konfirmasi itu menunjukkan ada perbedaan. Itu juga tadi, selain kita tadi, ini kan alternatif prosedur kalau kita nggak dijawab konfirmasinya. Nah, kalau ini adalah udah dapet jawaban tapi kok angkanya beda. Nah, mungkin ini tadi. Karena ada payment in transit, ada shipment in transit, ada barang yang dikembalikan tapi kita belum catat, atau ada memang kesalahan atau perbedaan aja gitu. Jadi kalau begitu kita terima tadi jawaban surat konfirmasi, kita lakukan nih analisis kalau ada perbedaan, apakah itu disebabkan karena adanya payment in transit atau ada shipment in transit, ada barang yang dikembalikan atau ada kesalahan. Mereka udah bayar tapi belum sampai ke rekening kita. Atau ini sebaliknya, shipment. Barang udah dikirim, mereka belum terima. Kita udah catat penjualan, mereka belum catat pembelian. Nah, terakhir, pada saat kita mengambil kesimpulan secara akhir, kita evaluate lagi nih internal control. Ya kan, siapa tahu masih ada yang salah waktu kita merevaluasi. Nyambung nggak, logik nggak hubungan antara hasil pengujian test of control dengan pengujian substantif test of transaksi dengan hasil pengujian substantif test of detail balance. Misalnya tadi test of kontrolnya bagus gitu, test of transaksinya juga bagus, sehingga kita bicara rasa-rasanya dengan pengendalian dan transaksi yang dilakukan dengan benar, detail of balance-nya harusnya juga hasilnya bagus. Ternyata begitu kita lihat, begitu kita konfirmasi, ternyata ada yang nggak benar nih, ternyata semua ada yang fiktif nih gitu kan dari detail of balance-nya waktu konfirmasi. Berarti kita re-evaluate internal control. Ada yang salah pada saat kita bilang internal controlnya bagus. Buktinya banyak penjualan fiktif gitu kan. Buktinya banyak penjualan yang nggak tercatat misalnya gitu. Nah terus tadi mengevaluasi kualitatif nature dari kesalahannya ini kita lihat. Besar nggak sih penyebabnya apa sih tadi? Kemarin kan ada 2. Apakah karena kecerobohan atau memang ada fraud? Ada penyalahgunaan uang, ada uang yang dipakai gitu kan. Kita lihat gitu kan. Nah, yang terakhir kita tentukan cukup nggak bukti kita atau masih kurang. Kalau kita merasa masih kurang nih kayak tadi, dia mau re-evaluate gitu kan. Re-evaluate apakah artinya terus kita harus ulang? Bisa jadi mungkin kita ulang karena tadi sebenarnya kita nggak yakin juga jadinya gitu kan. Nah, itu di sini kita tentukan cukup nggak sih bukti kita untuk mengambil kesimpulan.
Nah, mungkin itu kali ya tahap-tahapan dari apa audit atas transaksi penjualan dan penagihan tadi. Dari kita memahami proses bisnis, kita pahamin pengendalian yang ada. Ingat ada 6. Tadi apa aja 6? Ada pemisahan fungsi, ada otorisasi, ada internal check gitu kan. Apalagi pemisahan fungsi, internal check, otorisasi, ada pencatatan, ya kan? Ada pelaporan. Itu yang harus kita pahami. Dari situ kita untuk menentukan seberapa dalam kita mau melakukan test of transaksi atau test of detail balance. Pada saat dari identifikasi kontrol tadi dan akses kita, pengujian pengendalian, pengujian kontrol, kita melihat bahwa tes risk of controlnya cukup baik, risk of controlnya cukup rendah, kita akan lebih fokus kepada pengujian transaksi, ya kan? Tapi kalau misalnya risk of controlnya masih tinggi, kita akan cenderung melakukan test of detail balance. Jangan lupa di antara test of control dan test of detail balance, kita juga tetap melakukan yang namanya prosedur analisa. Prosedur analisa inilah juga yang nanti lebih memfikskan berapa besar sih test of detail balance yang harus kita lakukan. Nah, tadi kalau bicara siklusnya, dari mulai ada penjualan, terus ada retur, ada penerimaan kas, dan ada penghapusan piutang. Lalu berikutnya adalah kita bicara tentang hubungan antara pengujian transaksi dengan pengujian detail of balance. Occurrence di test of transaksi, tujuan auditnya, di detail of balance tujuannya adalah eksistensi. Completeness di pengujian transaksi, completeness juga di pengujian detail of balance. Akurasi juga gitu, akurasi di transaksi, akurasi di detail of balance. Klasifikasi juga. Terus ada timing, berhubungan dengan timing di transaksi, dia akan bicara timing dia akan bicara cut off di detail of balance. Terus ada posting. Nah, posting ini juga bicara posting di transaksi, baik pun posting di detail of balance. Yang membedakan adalah dua, test of detail balance terhadap net realizable value dan right. Right ini dilakukan dengan konfirmasi. Konfirmasi positif, negatif, blank confirmation, gitu kan? Dan bagaimana kita auditor mengontrol? Satu, harus memastikan alamatnya benar dan alamatnya jelas, bukan apa tadi PO Box gitu kan. Kedua, harus dikirim langsung ke kita. Langsung jawaban konfirmasi harus langsung dikirim ke auditor gitu kan. Kapan kita melakukan negatif konfirmasi, kapan kita melakukan positif konfirmasi? Pada saat angkanya kecil-kecil kita boleh melakukan negatif konfirmasi. Pada saat resikonya sudah kecil, biasanya kita melakukan negatif konfirmasi dan biasanya kita merefer ke hasil audit tahun lalu. Kalau hasil audit tahun lalu konfirmasi bicara angka yang cukup baik, berarti biasanya kita cenderung menggunakan negatif konfirmasi. Dia lebih disukai karena lebih murah, lebih cepat negatif konfirmasi. Artinya kita tidak harus menunggu jawaban semuanya. Dengan tidak ada jawaban, itu kita anggap sudah benar. Dengan menjawab berarti kita melakukan prosedur alternatif lain. Nah, terkait positif konfirmasi, kalau dia nggak melakukan, kita harus lakukan ulang. Setelah itu baru kita menjalankan yang namanya prosedur alternatif. Uji lagi, ada nggak duplikasi penjualan, gitu kan? Uji lagi, apakah semua barang benar dikirim, ataukah itu pengirimannya juga palsu atau tidak benar. Terus uji lagi, ada nggak penerimaan yang belum tercatat, gitu kan? Nah, dari situ baru kita bisa menyimpulkan berapa sih angka accuracy receivable gitu kan. Nah, kalau bicara hasil konfirmasi ternyata berbeda. Nah, dari hasil konfirmasi yang berbeda,
Berarti kita tadi lakukan, jangan-jangan dia tadi ada shipment, ada perbedaan cut off aja nih antara, bukan perbedaan cut off, ada pembayaran yang masih dalam perjalanan atau payment in transit. Ada pengiriman barang yang masih dalam perjalanan gitu kan. Memang ada kesalahan, terus atau mungkin memang ada retur yang belum kita catat. Mungkin itu selebihnya detailnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman teman-teman semuanya. Terima kasih. Berapa menit? File. Ini lagi nih loh. List. Nah. Bukti out.